Atau mungkin bisa diceritakan Mbak, sejak kapan sih kenal Sule itu? Atau bener nggak sih DM-nya gitu, awalnya bener apa enggak, terus sejak kapan kenalnya? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya, nggak halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya, itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Jadi saya sedikit apa ya, nggak bisa terima juga dibilang pelakor ya. Oke. Itu kenal dekatnya itu dari kapan ya? Maksudnya dalam konteks sebelum pernikahan itu, apakah setahun sebelum pernikahan? Tadi kan saya udah bilang Mas, sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Tuh. Nah berarti Tapi DM sempat lama nggak sih Mbak komunikasinya Mbak sama Kang Sule? DM-an atau WhatsApp? Lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia atau lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Udah gitu doang sih sampai di WhatsApp, terus video callan kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Masih inget nggak tepatnya bulan apa, tahun kapan sampai itu DM? Biarkan nanti yang waktu menjawab ya. Yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya, cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak. Sebelum saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berat saja siapa saja yang berhak untuk DDM untuk cantik di luar sana. Mbak ini kan udah lama, berarti kan sebelum dia menikah. Kenapa baru sekarang sih? Maksudnya ngasih tahu, mengungkap DM itu? Kenapa nih Mbak? Nggak tahu ya gimana sih wartawannya mengemas gitu. Saya nggak ngerti juga lah. Saat itu kan saya cuma ditanya loh, bahwa ada nggak sih, aku kan model seksi ya gitu. Jadi ditanya apakah memang ada beberapa selebgram atau orang entertainment gitu yang mungkin nge-DM aku atau ngombalin aku. Aku menyebutin di situ pun juga jelas cuman inisial aja gitu ya, nggak menyebutkan nama gitu, tapi sampai diiring ke seperti itu ya aku juga nggak tahu. tapi sampai sekarang masih berhubungan nggak sih Mbak? Coba tanyakan pada netizen yang mungkin lebih tahu ya. Pokoknya saya no comment lah ya. Gimana Mbak, katanya dibilang pansos? Aku dibilang pansos. Iya. Wah, kalau mau mah dari kemarin aja kali ya, pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, ini pelakor gitu ya. Sampai juga yang mau, apalagi saya single, apa nggak ngebatin tuh calon suami saya nantinya, pasti ngebatin lah. Kalau bukan pansos berarti apa dong Mbak? Kan ini kan maksudnya Nggak tahu, aku nggak tahu lah. Nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Oke, kalau misalkan ini kan maksudnya bicara soal waktu dan timingnya aja ya, ini mulai keungkap maksudnya terus menjadi ramai, ini jadi menjadi sebuah keuntungan nggak sih buat KRM sendiri gitu? Gini ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, rebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi ya, karena gimana pun juga sekarang kan saya juga lagi benar-benar mempersiapkan rilis lagu saya gitu ya, yang nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup tergantung untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Oke Mbak, gimana itu kan jadi rasanya terkenal Mbak? Apa? Gimana rasanya sekarang? Udah dari dulu Mas terkenal, udah terkenal jadi juga banyak yang kok. tahu sekarang Mbak. Kalau sekarang sampai banyak yang tahu juga, seneng enggak gitu juga. Ini malah menguras waktu saya sangat banyak untuk bertemu media ya. Karena gini, kalau nggak ada penjelasan juga sebenarnya saya mau I don't care aja, nggak mau speak up atau gimana gitu, karena
saya hanya ingat saya coba ngobrol ke mama ya gitu, kan biasanya saya curhat ke mama gitu, ya udah coba bertanggung jawab, ngomong aja gitu, bicara yang apa adanya, ya saya bicara apa adanya gitu ya. Jadi saya juga yang nggak apa ya mau bermuluk-muluk. Kalau ditanya punya kedekatan, ya emang saya punya kedekatan gitu loh, tapi posisinya mereka sebelum mereka melakukan pernikahan. Tapi motivasinya apa sih Mbak mengungkapin hal ini Mbak? Maksudnya kenapa harus diungkapin? Kenapa enggak ya udah biasa aja? Ditelan aja gitu. Ya udah ditelan aja. Enggak, soalnya gini loh, aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh, ada beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya, pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ini sangkut pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apakah pas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung ngebuat story itu, saya juga nggak tahu. Jadi gini, saya memang follow-followan sama Kang Sulenya doang, karena saya kenalnya Kang Sule. Natali saya kenal itu pun nggak pernah face to face, dan nggak yang tahu dia latar belakangnya kayak gimana juga saya nggak tahu gitu. Nanti pada saat dia menikah dengan Kang Sule, ya siapa sih nggak tahu gitu doang sih gitu. Dan apa ya, aduh sampai nggak bisa ngomong. Waktu itu deketnya gimana sih Kak? Sampai sama-sama baper kah? Atau memang KRL-nya emang KRL-nya juga sampai baper juga Kalau sama aku- Kang Sule? Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana, terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa, dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah ada baper sedikit, ada Tapi yang juga memulai komunikasi dari awal itu emang Kang Sule ya? Kang Sule ya. Tapi ada pihak dari pihak Sulenya sendiri keberatan nggak sih dengan kemunculan Mbak Eni sekarang? Sampai sejauh ini fanbase-nya aja kali yang banyak ini ya pada nge-DM minta klarifikasi atau gimana, kan kita belum dengarkan speak up dari mereka. Barangkali faktornya bukan saya gitu loh, barangkali kan ada faktor lain gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga dari pihak Kang Sulenya apa Natalinya memang mau dibikin ngambang atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya gitu. Tapi saya di sini lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu segimanapun ini bulan suci Ramadan gitu. Kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu. Kak, tapi tadi kan dijelasin nih maksudnya dekat sampai baper, tapi banyak juga yang belum tahu nih hubungannya kakak sama Kak Sule sampai akhirnya nggak deket lagi tuh seperti apa sih awal mulanya? Jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak pernah komunikasi lebih awal. Meskipun gue tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Jadi selama pada saat akhirnya saya tahu dia menikah dengan Mbak Natali, itu juga kalau nggak muncul-muncul di TV doang tuh paling hanya lihat oh dinikah udah gitu doang. Aku juga nggak ada speak up, oh selamat ya Kang, ini nggak ada juga sih dari aku. Cuman ya tiba-tiba dia langsung mengganti nomor WhatsApp gitu kan. Itu notifikasi di WhatsApp kan, kalau misalnya si A mengganti nomor telepon kan kelihatan ya ada informasinya, kayak gitu doang sih. Mbak, kenapa sih mau mengungkapkan hal ini di tengah kabar rumah tangga Sule dan Natali sedang diterpa isu miring? Bukannya berita saya lebih duluan kali ya sebelum ini sampai ada story drama ya. Saya juga prihatin sih dengan Mbak Natalinya, maksudnya ada sampai nangis kayak gitu kan. Cuman ya saya kembali sadar saat itu saya nggak ada niat atau gimana, bukan saya kali gitu doang sih pikirannya. Mbak, Tapi semua kebetulan juga. Tapi mengungkapkan ini ada rasa takut atau gimana sih Mbak Sina? Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya ya. Dan saya juga punya bukti. Dibully Kalau netizen kita- loh. Dibully netizen Kok loh. nggak apa-apa, kita kadang-kadang butuh netizen loh bang. waktu itu kan Kang Sule ngajak ketemuan tuh, akhirnya sering ketemuan gak sih kalian pada saat Tanya Kang Sulenya deh. Ya,
Jangan tanya ke saya. Tapi berapa lama sih kau deketnya Kak? Sama Apa? Udah berapa lama sama? Selama apa yang kalian inginkan. Waduh. Pokoknya saya nggak mau banyak speak up ya soal ini ya. Pokoknya kalau ditanya punya kedekatan, pernah punya kedekatan. Sekarang Seperti apa sih kak? Apa? Sosok seperti apa? Kang Sule pertama ya semangatnya, optimisnya dia gitu, terus kebijaksanaannya dia, dibalik dia yang mungkin pelawak ya, komedian, dia orang yang benar-benar kayaknya sepanjang hidupnya menikmati hidup gitu, dan dia punya makna-makna kehidupan yang dia bisa ngajarin ke kita gitu, bahwa sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, ya pokoknya yang baik lah gitu. Berarti selama ini dekat sama Sule juga nggak pernah cerita kalau dekat sama Natali gitu. Nggak tahu, nggak pernah ngomong. Nggak pernah ngomong. Gitu, iya nggak pernah ngomong. berarti sekarang hubungannya sama Kang Sule seperti apa sih? Baik-baik saja kah atau seperti apa? Aku nggak tahu, kalau buat aku sih kan nggak ada Nonton juga PDKT. ending Nonton, apa? nonton PDKT mungkin. Jadi ya gimana ya, nggak ada percakapan di akhir dari WhatsAppan kita yang kurang baik, itu nggak ada kok. Cuman hanya karena waktu itu dia video call aku, kebetulan aku ada kesibukan juga sehingga nggak aku angkat gitu. Karena bagi aku gini, karena pada saat pendekatan dengan Kang Sule itu ya, kita TTM lah jatuhnya ya, saya nggak ada membuat keputusan dengan Kang Sule bilang kita jadian ya gitu, nggak ada gitu, karena posisinya saya juga punya pacar ya, saya punya pacar juga, dan bagi saya single, mana mungkin saya juga mau, kalau bisa saya cari single, kenapa tidak gitu loh, kenapa harus cari yang mungkin punya kisah rumah tangga yang ini kan, gitu doang sih gitu. Karena kan untuk mencintai Kang Sule itu tidak mudah pastinya gitu, apalagi dia punya anak udah cukup besar gitu kan. Untuk merebut hati Kang Sulenya mungkin mudah, tapi anak-anaknya kan belum tentu gitu. Sementara kalau misalnya mau bikin hubungan itu kan bagaimana menyatukan satu perasaan ini untuk menyukai, saling menyukai gitu doang sih. Jadi ya memang batasnya seperti itu doang, TTM. TM aja ya. Ya mungkin aku ngerasa kayak selingan doang. Tapi kalau saat ini dipertemukan dengan Kang Sule atau Mbak Natalinya sendiri, Mau nggak sih? Oh. Boleh kok. Jadi nggak masalah ya kalau untuk ketemu. Saya kan nggak punya salah juga lah ya. Ya udah, kalau ditanya yang mungkin masih rasional ya, masih wajar-wajar saja, kenapa tidak? Biar pada media ya, para netizen semua biar tahu gitu loh, jangan langsung judge gitu loh hanya karena lihat penampilan saya mungkin di Instagram seperti apa. Karena kadang-kala kita yang di dunia entertain itu tidak bisa menjadi apa diri kita, kita harus menjadi apa yang diinginkan publik. Oke. Thank you Mbak. Terakhir. Thank you semuanya. Dulu dong kak foto. oke. Oh boleh. Bang, ini aku dulu.